Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan ibadah wajib bagi seluruh pemeluk Islam, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, bahkan bayi yang baru lahir di akhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam wajib membayar zakat. Zakat ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah agar setiap muslim kembali kepada keadaan yang fitri atau suci. Nah, karena zakat fitrah ini wajib, maka tidak ada satu orang pun yang mendapat meninggalkannya. Kalaupun berhalangan, maka bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah, untuk itu kita harus memahami niat-niat zakat agar syah dan diterima. Adapun niat zakat yang pertama itu niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Dan niat zakat fitrah untuk istri. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi zaujati fardhon lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, niat zakat fitrah untuk anak laki-laki. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fardhon lillahi ta'ala. Kemudian zakat fitrah untuk anak perempuan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti fardhon lillahi ta'ala. Kemudian zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i mayal zimuni nafaqatuhum syar'an fardhon lillahi ta'ala. Nah, adapun untuk niat zakat fitrah orang yang diwakilkan, yaitu nawaitu an uhriza zakatal fitri an, sebutkan nama orang yang diwakilkan, kemudian fardhon lillahi ta'ala. Nah, adapun doa untuk orang yang menerima zakat, yaitu azzaroka Allahu fimma atoita wa baraka fimma abqaita wa ja'allahu laka tahuran. Nah, itu adalah doa untuk menerima zakat. Kemudian zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, kemudian penghasil profesi, dan lain sebagainya. Nah, zakat mal ini terdiri dari zakat emas, perak, dan logam mulia. Kemudian, nah, ini zakat ini diperoleh karena telah mencapai nisab dan haul. Kemudian yang kedua, zakat atas uang dan surat berharga lainnya. Ketiga, zakat perniagaan. Yang keempat, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang kelima, zakat peternakan dan perikanan. Yang keenam, zakat pertambangan. Kemudian yang ketujuh, zakat perindustrian. Yang kedelapan, zakat pendapatan dan jasa. Nah, yang kesembilan, zakat rikaz. Nah, zakat rikaz ini adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, di mana kadar zakatnya adalah 20%. Nah, adapun besaran zakat dilansir dari Basnas, syarat untuk harta dapat dikenakan hukum zakat mal jika memenuhi kriteria. Yang pertama, harta kepemilikan penuh, harta halal secara syariat, harta yang bersifat berkembang atau produktif, mencukupi kegunaan atau nisab, kemudian tidak ada hubungan dengan hukum hutang, selama 1 tahun, atau dapat dizakati ketika masa panen, atau memiliki selama 1 tahun. Nah, zakat panen ini.
Terkait besaran zakat mal yang harus diwajibkan yaitu 2,5% dari total keseluruhan harta yang disimpan selama 1 tahun. Jadi perhitungannya yaitu 2,5% dikali jumlah harta dalam 1 tahun. Nah, itu dia tadi. Adapun 8 golongan orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu sebagai berikut. Pertama, fakir. Fakir ini mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian miskin, orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariat. Dan riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Ghorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Kemudian fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam membentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu tadi 8 golongan yang dapat menerima zakat. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.